Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tutor. Perkenalkan nama saya Anissa Melinda Putri dari jurusan Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas 3 dari jaringan komputer. Untuk soal yang pertama, kita akan membuat sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Sini kita membuka Cisco pakai tracer dulu, kemudian kita klik PC-nya, PC1, PC2, PC3, dan PC4. Kemudian di sini kita pilih switch-nya. Kemudian di sini kita akan menyambungkan kabel dari PC2 ke switch menggunakan kabel strike, dari switch ke PC1 menggunakan kabel strike, begitupun PC-PC berikutnya. Kemudian di sini kita akan mengonfig PC1. Kita klik desktop, kemudian ke IP configuration. Di sini kita pilih static, kemudian IP address-nya kita ketik 192.168.51. Untuk subnet-nya juga 255.255.255.0. Kemudian lanjut kita config ke PC3, kita ke desktop, IP configuration, kemudian kita pilih static, IP address-nya 192.168.52. Kemudian lanjut kita config ke PC2 di desktop, IP configuration, pilih yang static, kemudian IP address-nya kita ketik 192.168.53. Kemudian kita config PC4, kita ke desktop, IP configuration, kemudian kita pilih yang static untuk IP address-nya di sini menggunakan 192.168.54. Kemudian kita melakukan ping dari PC1 ke PC3 dan di sini sukses. Kemudian ping lagi dari PC1 ke PC2, successful. Kemudian lakukan ping dari PC1 ke PC4, successful. Nah, di sini kita sudah melakukan tugas untuk nomor 1, kemudian kita lanjut untuk nomor 2. Buatkan 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Di sini kita klik isinya. Ada 4 PC, kemudian ada 1 server. Kemudian kita menghubungkan dengan kabel strike. Kemudian kita klik switch dulu terlebih dahulu, baru menghubungkan dengan kabel. Menggunakan kabel strike. Di sini kita hubungkan seperti ini. Di sini kita menggunakan IP 192.168.51 untuk PC5. Maksudnya 192.168.52 untuk PC5. Kemudian untuk server kita menggunakan 192.168.51. Kemudian untuk PC6 kita menggunakan 192.168.53. Kemudian untuk PC7 kita menggunakan 192.168.54 dan PC8 192.168.55. Jika sudah seperti ini, kemudian kita lanjut config. Kita lanjut config di server terlebih dahulu. Kita klik desktop, IP configuration, kita pilih static, kemudian IP address-nya 192.168.51. Kemudian kita ke service, kita HTTP kita on-in, HTTPS juga kita klik on. Kemudian kita config ke PC5. Kita ke desktop, configuration, kita pilih static, kemudian IP address-nya 192.168.52.
Kemudian kita lanjut config ke PC 6, kita pilih desktop, IP configuration, kemudian kita klik static. Untuk IP address-nya di sini menggunakan 192.168.53. Kemudian kita lanjut config di PC 7. Kita klik desktop, IP configuration, kemudian pilih static. Di sini IP address-nya menggunakan 192.168.54. Kemudian kita lanjut config ke PC 8, kita klik desktop, IP configuration, kita klik statis, kemudian untuk IP address-nya 192.168.55. Jika telah melakukan config, kemudian kita lanjut ke PC 5, kita klik web browser, kemudian kita ketik URL-nya dengan 192.168.51 yang menghubungkan ke server atau IP dari server tersebut. Nah, setelah seperti ini, maka berhasil. Kemudian kita klik PC 8, kita coba klik web browser, kemudian klik URL dengan 192.168.51, yaitu menghubungkan ke server atau IP punya server. Nah, jika sudah seperti ini, maka sudah berhasil. Kemudian lanjut untuk soal nomor 3, buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Di sini kita akan membuat 4 PC, kemudian ada satu switch, kemudian di sini ada sebuah server. Untuk PC 9, IP address-nya 192.168.52, untuk server 1 192.168.51, dan untuk PC 10 kita beri IP 192.168.53, untuk PC 11 kita beri IP 192.168.54, kemudian untuk PC 12 kita beri 192.168.55. Jika sudah seperti ini, kita rapikan terlebih dahulu, kemudian baru kita sambungkan menggunakan kabel. PC 11 ke switch, server ke switch, PC 9 ke switch, PC 10 ke switch, PC 12 ke switch. Jika sudah seperti ini, kita lanjut config dari server dulu. Kita klik desktop, kemudian IP configuration, kita pilih statis, untuk IP address-nya 192.168.51. Kemudian kita ke service, untuk HTTP kita klik on, HTTPS juga kita klik on. Kemudian kita ke DNS. Kita ketik address-nya 192.168.51. Kemudian untuk name-nya di sini kita ketik anissa.com. Kemudian kita klik add. Jika sudah seperti ini, kita klik on. Kemudian kita lanjut config di PC 9. Kita klik desktop, IP configuration, kemudian pilih static, untuk IP address-nya 192.168.52. Untuk DNS servernya kita menggunakan 192.168.51. Jika sudah seperti ini, kita lanjut config ke PC 10. Kita klik desktop, IP configuration, kemudian pilih static, untuk IP address-nya 192.168.53. Kemudian untuk DNS servernya kita ketik 192.168.51. Kita lanjut config PC 11, kemudian kita ke desktop, IP configuration, kita pilih statis, kemudian IP address-nya 192.168.54. Kemudian untuk DNS servernya 192.168.51. Lanjut kita config ke PC 12, kita klik desktop, IP configuration, kemudian pilih statis, IP address-nya 192.168.55. Kemudian untuk DNS servernya 192.168.51. Kemudian kita klik PC 9, kemudian klik web browser. Di sini server DNS.
klik DNS. Kita klik anissa.com, kemudian klik go. Jika sudah seperti ini, maka sudah berhasil. Kemudian lanjut di PC 12, kita klik web browser. Kemudian kita ketik DNS server kita anissa.com. Kemudian klik go. Jika sudah seperti ini, maka sudah berhasil. Kemudian kita ketik IP 192.168.51, IP dari server. Kemudian kita di sini kita ketik 192.168.51, IP dari server, kemudian kita klik go. Jika sudah seperti ini, maka sudah berhasil. Lanjut, kita ke soal nomor 4. Buatkan struktur jaringan pada gambar berikut dengan 2 server, 1 switch, 1 router. Maksudnya dengan 2 server, 2 switch, 3 server, 2 switch, 1 router, dan 2 PC. Lakukan perintah berikut. Yang pertama, ping dari komputer PC ke PC 1, pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Kemudian yang kedua, ping dari komputer PC 1 ke PC 0, pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Kemudian yang ketiga, buka web browser, akses ilkom.com dari PC 1, pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Kemudian di nomor 4, buka web browser, akses pendilkom.com dari PC 0, pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Sini dengan 2 PC, kemudian 3 server, kemudian dengan 2 switch, dan 1 router. Kemudian di sini kita akan menghubungkan dengan kabel dari switch ke PC, switch ke server juga. Kemudian dari switch ke router pas Ethernet 00, kemudian ke router ke switch dengan pas 04. Di sini kita ketik ilkom.com untuk servernya. Kemudian DNS server. Kemudian pendilkom.com. Kemudian kita lanjut di config di pendilkom.com. Di sini kita beri IP terlebih dahulu dengan 192.168.51. 52 maksudnya. Kemudian untuk di PC 13, IP-nya 192.168.53. Kemudian untuk PC 14 dengan IP 192.168.562. Kemudian untuk di server ilkom.com kita beri IP 192.168.63. Kemudian untuk di server DNS server kita beri IP 192.168.64. Untuk di gateway kita beri IP 192.168.51 dan 192.168.61. Kita rapikan terlebih dahulu. Kemudian lanjut kita config di pendikom.com, kita klik desktop, kemudian IP configuration, kita pilih static. Untuk IP address-nya kita masukkan 192.168.52. Kemudian untuk default gateway kita ketik 192.168.51. Untuk DNS servernya kita klik 192.168.64. Lanjut
kita akan config di PC 13, kita ke desktop, IP configuration, ke static, kemudian IP address-nya kita 192.168.53. Kemudian default gateway-nya kita ketik 192.168.51. Kemudian untuk DNS servernya 192.168.64. Jika sudah, kita lanjut config ke PC 14, kita ke klik desktop, IP configuration, pilih static, kemudian IP address-nya 192.168.62, default gateway-nya 192.168.61, kemudian untuk DNS servernya 192.168.64. Lanjut kita config ke server ilcom.com, kita ketik klik desktop, IP configuration, pilih static, untuk IP address-nya 192.168.63, untuk default gateway-nya 192.168.61, kemudian untuk DNS servernya 192.168.64. Jika sudah, kita lanjut ke DNS server. Kita config DNS server dengan desktop, IP configuration, pilih static, kemudian IP address-nya 192.168.64, kemudian default gateway-nya 192.168.61, 192.168, sorry maaf, 61, kemudian kita klik service, HTTP kita klik on, HTTPS kita klik on, kemudian kita klik DNS, kita on kan, kemudian name-nya kita isi Anissa atau anissa.com. Kemudian untuk IP address-nya 192.168.64. Kita klik add. Kemudian klik ilcom.com. Kemudian HTTP-nya kita klik on, HTTPS kita juga klik on. Kemudian yang di server pendicom.com kita klik service, kemudian klik HTTP-nya di on-in, HTTPS-nya juga pastikan di klik on. Nah, di sini ada welcome to Cisco Packet Tracer opening. Doors opening Cisco Packet Tracer. Kemudian lanjut. Kita klik DNS server, kemudian klik HTTP, kemudian kita edit welcome to Cisco Packet Tracer, kita ubah menjadi welcome to DNS server. Jika sudah seperti ini, kita klik save. Yes. Kemudian kita ke ilcom.com. Kita ke service, kemudian ubah menjadi welcome to ilcom.com. Kemudian kita klik pendicom.com, kemudian kita ubah menjadi welcome to pendicom.com. Jika sudah, kita klik save. Kemudian klik yes. Kemudian kita coba ping dari komputer PC 0 ke PC 1. Kita klik router,
kemudian klik config, kemudian kita klik gigabit ethernet 00, kemudian kita klik on. Untuk IP address-nya 192.168.6151. Kemudian kita lanjut ke router lagi, kemudian kita klik gigabit internet 01, klik on, kemudian IP address-nya kita masukkan 192.168.61. Jika sudah, tunggu sampai hijau untuk warna kabel. Nah, jika sudah hijau seperti ini, kita akan coba yang dari nomor 1, ping dari komputer PC 0 ke PC 1. Atau dari PC 13 ke PC 14. Nah, di sini kita sudah sukses ya, dari PC 13 ke PC 14. Kemudian, untuk ke nomor 2, ping dari komputer PC 1 ke PC 0. Pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Kemudian kita ping dari PC 14 ke PC 13. Nah, di sini sudah successful. Kemudian untuk nomor 3, buka web browser akses ilkom.com dari PC 1. Pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Kita klik di PC 13, kemudian kita klik browser, web browser, dengan URL ilkom.com. Kita klik go. Kemudian kita klik ilkom.com, klik DNS, kita on-kan, kemudian name-nya ilkom.com. Kita masukkan addressnya 192.168. Kita klik add. Kemudian kita ke server pendikom.com, kita klik DNS-nya dengan pendikom.com. Kemudian addressnya 192.168.64. Kemudian klik add. Kita klik on dulu, kemudian kita klik. Kemudian kita klik ilkom.com, kita ke DNS, kemudian untuk addressnya kita ganti menjadi 192.168.64. Kemudian kita klik save. Kemudian kita klik PC 13. Kita buka web browser. Kemudian kita ketik URL dengan ilkom.com. Kemudian klik go.
192.9864. Nah, di sini kita sudah berhasil, tetapi kita klik pendidikom.com dulu. Di sini kita coba untuk melakukan konfig ulang ya. Kemudian kita mengecek terlebih dahulu IP dari setiap PC. Kemudian kita coba kembali yang nomor 3, yaitu dengan membuka web browser akses.ilkom.com dari PC 1. Di sini kita akan membuka dari PC 13, klik web browser. Kemudian ketik URL ilkom.com. Nah, jika sudah seperti ini, maka untuk nomor 3 kita sudah berhasil. Lalu kita ke nomor 4. Buka web browser akses.ilkom.com dari PC 0. Nah, sini kita klik di PC 14, kemudian kita ke web browser. Kemudian kita ketik pendikom.com. Nah, di sini sudah terbuka pendikom.com. Sekian video dari tugas 3 jaringan komputer saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.